Karena Islam itu pernah nanti punya generasi muda yang hebat luar biasa sampai terkenal di seluruh jagat raya, Pak. Kehebatan kaum mukminin itu luar biasa, ya. Sampai Rasulullah SAW mengatakan, "Nusirtu bir'ab." Aku diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala pertolongan dengan adanya rasa takut musuh terhadap umat Islam dulu, Pak. Bahkan disebutkan dalam hadisnya, 1 bulan sebelum berperang, maka orang-orang kafir itu sudah mulai kalang kabut, kocar kacir, Pak, mendengar bagaimana kehebatan kaum muslimin itu. Nanti kita akan berbicara sekarang, ya. Mudah-mudahan ke depan bisa diambil pelajarannya, ya. Bagaimana hasil didikan dari Rasulullah SAW, para sahabat yang sangat luar biasa, yang bukan hanya mengorbankan apa? Hartanya, bukan hanya tenaga pikirannya, tapi apa? Nyawa yang menjadi luar biasa, persembahan yang luar biasa. Makanya ketika mendengar ayat-ayat tentang ini, sedikit ya, saya baca. Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu hal adullukum ala tijaratin tunjikum Hal adullukum ala tijaratin tunjikum min adzabin alim tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillah وَتُجَاهِدُونَ فِي سَبِيلِ اللَّهِ بِأَمْوَالِكُمْ وَأَنفُسِكُمْ ذَلِكُمْ خَيْرٌ لَكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ يَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ وَيُدْخِلْكُمْ جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم وأخرى تحبونها نصر من الله وفتح قريب وبشر المؤمنين. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, wahai orang-orang beriman, maukah kamu aku tunjukkan kepadamu, ya kan, satu perniagaan yang bukan hanya keuntungan yang didapatkan, tapi tunjikum min adzabin alim, bisa menyelamatkan kamu dari siksa yang pedih. Ya kan? Apa? Tu'minuna billah, hendaklah kamu beriman kepada Allah dan kepada Rasulnya. Lihat yang kedua, wa tujahiduna fi sabilillah, dan kau berjihad di jalan Allah, bi amwalikum, dengan hartamu dan dengan jiwamu. Punten Pak, maaf ya, saya sodorkan ayat ini. Ayeuna teh lamun berbicara tentang jihad teh kesana teh naon? Ekstrim, ya. Kesana teh radikal, Pak. Sekarang tuh sengaja seolah-olah di frame gitu kan. Bahasa-bahasa seperti ini teh seolah-olah sesuatu yang sangat menakutkan. Ya. Padahal jihad itu adalah salah satu di antara justru tangga yang bisa menghantarkan derajat kewibawaan Islam, Pak, salah satu di antaranya. Tapi malah naon Pak Haji nggak bahas ada jihad di dia. Mohon. Tapi ada orang mah insyaallah jihad depan ngaji poe ahad, orang mah kan jihad kan seperti itu, Pak. Itu untuk duka kenapa sekarang itu terjadi seolah-olah frame seperti itu. Dia mengadenge jihad aja. Wah, masih data mah cenah ekstremis jauh gitu, ya kan? Dengan bahasa jihad jauh, wah radikal jauh gitu. Da ayeuna mah kumaha geuning banyak ningali anu jenggot panjang gitu kan, celana cingkrang, jauh teroris. Kamu jenggotnya teh bodas kieu mah teroris tingkat tinggi jika nanti sampai seperti itu gitu. Kenapa sampai seperti itu kan? Aduh, masya Allah, di kita mudah-mudahan orang jangan fobia gitu kan. Jangan, karena memang jihad itu juga salah satu di antara apa? Syariat yang ada dalam Islam. Bahkan tadi teh salah satu di antara arah perjuangan. Masya Allah, coba kalau kita lihat mah bagaimana para sahabat Nabi SAW nanti ya.
apalagi di antara perang yang terjadi yang begitu besar yang kita tahu semua ya. Perang pertama kali yang paling besar itu perang apa, Pak? Perang Badarul Kubro. Perang Badar itu ada dua. Ada Badarul Ula, pada perang Badar yang pertama, ada Badarul Kubro, perang yang kedua yang besar. Luar biasa. Coba kita lihat ya sedikit historisnya. Saya baca di sini kebetulan, Pak, ada bahasan tentang perang Badar ini, ada keutamaan tersendiri sampai para sahabat ya ridwanullah alaihim yang tidak ikut beserta perang Badar tersebut, mereka semua mencita-citakan ya kalaulah sekiranya dulu aku ikut apa perang Badar. Di sini saya baca ya di antara keistimewaan perang Badar. Kita tahu bersama ya, ada beberapa peristiwa dalam perang Badar ini. Yang pertama, coba kita lihat persiapan kaum mukminin yang seadanya. Hanya berjumlahkan berapa, Pak? 314 orang dengan senjata seadanya. Bahkan saya baca dalam sejarah itu ada sahabat yang senjata beliau tidak punya, tapi semangat di dalam diri yang membara luar biasa. Sampai dia itu berunding, berunding ya menurut undi Pak, apa disebutnya berundi gitu ya. Bahasa orang mas suit Pak, suten Pak ya, mau berangkat itu teh karena dalam satu keluarga tidak boleh semuanya ikut, pilih antara anaknya atau bapaknya, itu sampai suit pun bahasa orang Bapak ya, bade bapak cenah bade ujang lah, pokoknya saking semangatnya suit Pak. Sahabat itu mengatakan, kalau bukan perang Badar itu aku tidak akan melakukan itu semua. Ini istimewanya sahabat Badar, makanya pantas kalau orang lain mengatakan kalau kita akan berperang, orang orientalis mengatakan kalau kita berperang dengan kaum mukminin secara fisik maka kita tidak akan mendapatkan kemenangan. Kata mereka seperti itu. Kenapa? Karena ada giroh perjuangan di dalam diri kaum mukminin yang tidak bisa itu semua dibeli dengan harta. Luar biasa Pak. Karena orang-orang beriman ketika berperang itu tujuannya apa? Halo? Nah itu lain maut, lain tapi syahid. Lain maut gitu mangga cenah kaharep sapaehan sanes kitu atuh begitu, tapi syahid Pak. Ya kan? Itulah yang tidak ada di mereka. Makanya kenapa kaum mukminin ini berperang begitu heroik seperti apa? Sebab itu teh apa cita-cita surga yang sudah ada di kelopak matanya. Sampai ada sahabat, nanti kita akan mendapatkan sahabat yang sedang makan kurma, kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ya kan, lau kutil tuh, bagaimana pendapatmu kalau aku terbunuh di medan perang ini? Fa'aina ana, kira-kira tempat saya di mana? Maka Rasulullah mengatakan, fil jannah, engkau akan ada di surga. Kurma belum selesai dimakan, dilemparkan, masuk langsung merangsek ke kawanan musuh, dan dia membabat banyak musuh, dan dia pun sampai terbunuh. Tah gitu Pak, zaman kapungkur mah ketika mendengar surga teh seolah-olah sudah satu keyakinan yang membara di dalam dadanya. Pertanyaan, ari bapak-bapak ibu-ibu kabita keneh ku surga? Halo, kabita keneh? Kade ya ante ya kan? Oh jatuh cinta. Allahu Akbar, luar biasa. Aslina apa aja itu teh? Oke. Saya mah resep lamun saya nu kitu teh. Urang coba diuji, Pak Haji ya. Begitu. Kita punya uang 1 juta tuh, ya kan? Kemudian kencele ngaliwat tuh. Tah, cana naon geus seuri tigali, ya kan? Eta teh cana naon geus seuri eta teh. Nya, gitu ya. Di parangkeun teh punya uang teh 100.000 lembaran, 50.000 lembaran, 20.000 lembaran, ya. Jeung 5.000 lembaran. Kira-kira kence ngaliwat mana nu diasupkeun? Ongkoh cinta itu kumaha surga tuh kan. Tuh luar biasa banget ya. Akur kabeh ge dina infak mah moal teh nu leutik nu diteh aganana teh gitu kan. Rada gede saeutik mun poho eta oge. Iya kan? Nah kita lihat ibu-ibu apa ikhwati iman rahimani wa rahimakumullah, bagaimana ya sejarah mencatat gitu kan para sahabat Nabi SAW, jangankan harta ya kan mereka curahkan, tenaga mereka siapkan, ya kan, pikiran mereka konsentrasikan, bahkan nyawa yang menjadi apa? Taruhan. Coba kita lihat nanti di perang Badar Pak Bu, kebetulan kita langsung saja ke peperangan Badar ya. Jadi kaum mukminin berapa tadi teh Pak jumlahnya Bu? 314 dengan alat
seadanya, luar biasa. Masya Allah, kalau saya baca itu nanti di dalam sejarah Pak, sampai ada sahabat yang tidak punya apa-apa, tapi ya Rasulullah saya ingin berjihad ya. Dengan kemampuannya Pak, Allahu Akbar. Ada sahabat yang saking hebatnya itu bisa lari, kecepatan larinya bahkan bisa melebihi kecepatan kuda. Itu luar biasa. Ya, sampai seperti itu. Ya. Nanti termasuk siapa sahabat Sa'ad bin Abi Waqqas, seorang ahli panah yang mana beliau itu bisa membunuh musuh hanya dengan satu busur panah. Dicep seperti itu Pak. Dibaca di sejarah dia lemparkan panah itu dan selalu mengena. Itu salah satu di antara doa yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Ya Allah, berikan ketepatan kepada siapa? Saat ini untuk membidik musuh sehingga ketika dia mengambil kemudian membidik selalu mengenai musuh. Bahkan satu apa tadi? Ya, satu busur panahnya tersebut bisa tembus kepada 3 musuh. Coba, qadarullah. Dengan pertolongan Allah. Pan urang ge baheula kolot urang baheulanya memperjuangkan ini salah satu di antaranya dengan apa? Dengan bambu runcingnya. Kan lain masalah bambu runcingna tapi tah eta semangat di dalam diri sehingga apapun aya bambu runcing eta we manfaatkeun. Tah ayeuna teh nu hilang teh apanya Pak? Semangatnya. Apalagi di anak-anak muda kita sekarang. Ya, kadang geus berubah teh, geus beda teh ayeuna mah. Ya, aduh mata ngeri kita Pak mendengar hadis Rasul mengatakan yusiku antada alimkumul umam, hampir saja umat-umat itu memperebutkan kamu kan seperti diperebutkannya apa? Satu makanan dalam satu hidangan. Masih emot hadis eta? Ditarik ke sana, ditarik kemari, diambil ke sana, diambil kemari. Pas seperti itu ya. Rasulullah SAW para sahabat mengatakan, "Ya Allah, kok lemah sekali gitu kaum muslimin ini." Sampai sahabat mengatakan, "Min qillatin nahnu yauma idzin ya Rasulullah." Wahai Rasulullah, kenapa seolah-olah kami itu begitu lemah? Apakah karena jumlah kami sedikit sehingga kami dicobak-cabik seperti itu? Rasul mengatakan, la bal antum katsirun. Tidak, bahkan jumlah kamu itu banyak, mayoritas. Walakinnakum gusaun ka gusais sail. Akan tetapi keadaan kamu itu seperti buih yang ada di lautan. Tinggal buih di lautan, membumbung tinggi tapi lemah di dalamnya. Ada angin menerpa ke kanan, dia ikut ke kanan. Angin menerpa ke kiri, dia ikut ke kiri. Begitulah keadaan yang terjadi nanti katanya di akhir-akhir zaman ini kaum muslimin. Coba kurang ayeuna geus kasaksian barudak khususna. Baheula keur baheula zaman baheula usum metal kabeh. Barudak teh buuk dikitukeun anting segala rupa. Ayeuna keur usum Korea. Sarua dina rurutan ngadak-ngadak geura. Nurutan Korea. Darangdan ayeuna mah lalaki teh darangdan. Dah hayang sarua jiga Korea. Korea mah pantes da kulit geus bersih di ditu jeung di ditu seperti itu pantes gitu. Di urang mah pan geus kulit hauk geura. Kulit hauk make ieu seperti itu kan itu mah Korea ieu menjadi Korea kan jadi nanti kan. Coba kita lihat sekarang terjadi Pak. Ya. Masya Allah. Lihat ayeuna komo dengan media yang Allahu Akbar. Kadang-kadang kita teh mengelus dada Pak sekarang mah Pak. Masya Allah ya. Kadang-kadang maaf beruntung bagi bapak-bapak ibu-ibu yang dulu usum internet, beruntung masih merasakan masa-masa yang luar biasa. Ayeuna Pak, tantangan yang dihadapi oleh generasi kita itu luar biasa. Makanya benar kalau Rasul mengatakan la ya'ti alaikumuz zaman, tidaklah datang satu masa kecuali masa itu lebih buruk dari sebelumnya. Coba lihat Pak. Kemarin lihat di televisi Pak. Ya, yang anak usia 8 tahun 3 orang memperkosa temannya sendiri TK 6 tahun coba. Genep tahun tah Pak. TK anak diperkosa oleh anak 8 tahun kelas 2 SD. Coba ya. Dari mana mereka tahu itu? Kalau bukan dari itu. Terus lagi di daerah mana yang anak perempuan 14 tahun ya yang meninggal dunia dibunuh oleh teman kencannya. Ya, sampai seperti itu 14 tahun itu kelas 2 SMP bener. Ya, diboking karena dia masuk ke aplikasi itu malah disebutkan micet. Ya kan seperti itu Pak ya janjian seperti itu jatuh hotel telah terjadi dibunuh oleh kencannya. Padahal teman kencannya itu sudah punya istri lagi. Kenapa katanya dibunuh alasan apa? Karena si laki-lakinya minta tambah lagi, perempuannya menolak, dibunuh seperti itu. Kemarin lagi yang di Ponorogo kalau tidak salah ya 400 siswi yang mengadukan, ya kan? Seperti itu ya dispensasi karena dia hamil, masya Allah. Ya.
ayeuna Bapak mitoha minantu dehnya matak cek aya nu nyebut kieu heuh cenah zaman kiwari mah ku sabab manusia teh bobrok akhlakna ku bejat-bejatnya manusia cenah gitu Pak nepikeun ka cigana teh setan ge gogodeg cenah ayeuna mah setan ge gogodeg ningali kalakuan jelema cek setan urang ge teu kitu-kitu teuing cenah gitu Pak ayeuna sampai seperti itu nauzubillah summa nauzubillah